Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu Guru, Ibu Kepala Sekolah, pengawas sekolah, tenaga kependidikan, juga semua sahabat sosial media Sapa GTK. Jumpa lagi dengan saya Iwan Syahril pada Sapa GTK yang keempat. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga semuanya tentunya sehat-sehat walafiat ya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung pada Sapa GTK keempat pada malam ini. Nah, minggu yang lalu kita sudah mengundang seorang novelis terkemuka di Indonesia, Ahmad Fuadi, penulis trilogi Negeri Lima Menara. Dengan pada waktu itu kita Sapa GTK-nya judulnya Guruku Inspirasiku. Jadi Bang Fuadi memberikan cerita tentang guru-guru yang menginspirasi beliau. Ternyata dari orang tua beliau sendiri juga guru, Ama namanya ya, dan Ama memiliki sebuah ladang keteladanan yang luar biasa yang menurut saya sangat dibutuhkan. Kita butuh sekali sosok teladan seperti Ama di saat ini, dan tentunya buat pendidikan Indonesia semakin baik ke depannya. Sosok-sosok seperti Amak ini adalah guru-guru yang kita terus ingin hadirkan di ekosistem pendidikan kita. Lalu juga guru-guru di pesantren, dan ini di sini Bang Fuadi bercerita tentang kalimat sakti gitu ya di novel beliau, Manjada Wajada. Jadi tentang kesungguhan, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Lalu Mansyabara Zafira, siapa yang bersabar dia akan mendapat keberuntungan. Dan Mansa'ara ala darbi waswala, jadi siapa yang berjalan di jalannya akan sampai pada tujuan. Jadi ini tiga kata kunci ya yang dijelaskan oleh Bang Fuadi. Pentingnya kesungguhan, kemudian kesabaran, dan konsistensi. Jadi 3K yang menurut saya sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang, dan saya rasa sangat relevan di berbagai konteks. Saya yakin juga Bapak Ibu sahabat Sapa GTK juga pasti juga merasakannya. Nah, malam ini kita akan berbagi cerita lagi. Jadi Sapa GTK yang keempat malam ini temanya adalah Kepala Sekolah Inspiratif. Nah, visi kita tentang kepala sekolah ini kan tentang kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran atau instructional leader. Nah, kepala sekolah yang bisa menjadi teladan untuk semua warga sekolahnya. Jadi teladannya dalam terutama yang sangat berorientasi kepada murid dan pembelajarannya. Mereka memiliki peran yang sangat sentral untuk menciptakan sebuah iklim dalam sekolahnya, untuk gimana murid-murid bisa belajar lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi filosofinya kepala sekolah yang kita inginkan adalah tentunya filosofi Bapak Pendidikan kita, filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, yaitu yang berpusat kepada murid. Nah, inilah yang menurut saya hal yang mungkin bisa kita gali lebih jauh lagi nanti dengan narasumber kita pada malam ini. Baik, saya coba lihat dulu siapa yang sudah bergabung. Halo Bapak Ibu semua, terima kasih sudah bergabung. Ini dari mana nih? Alhamdulillah kabar baik juga. Ini Bu Betty, dari mana ini? Dari Karanganyar. Terima kasih sudah bergabung Ibu. SMK Negeri Semarang. Oh, ini dari SMK Negeri 7 Semarang ya. Terima kasih Bu Dewi. Oke, kita akan terus. Waalaikumsalam Bu Sofi. Oke, wah dari Sanggau juga, Sanggau Kalimantan Barat, keren. Baik, kita akan melihat sosok narasumber kita pada malam hari ini ya. Oke, oh ini juga dari Makassar, Pekanbaru, dari Siak. Wah ini Siak udah siap nih ya, soalnya nih Pekanbaru dan Siak ini akan jadi hyper fokus kita malam hari ini nih. Narasumber kita berasal dari Provinsi Riau ya, dari Magelang, Haru, Tasik. Oke, baik, kita akan mengundang narasumber kita. Nanti saya akan lihat dulu nih apakah Ibu
Suartini sudah bergabung ya, Ibu Surtini, sorry Ibu Surtini. Nah, saya ingin memperkenalkan dulu sama sahabat Sapa GTK tentang Bu Surtini. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SMPN 3 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Beliau sudah menjadi kepala sekolah di sana sejak tahun 2019. Sebelumnya Bu Surtini menjabat Kepala Sekolah SMPN 3 Satu Atap, Tualang dari tahun 2014. Tentang pengalaman beliau dulu, jadi beliau ini guru matematika ya, basicnya adalah guru matematika. 5 tahun menjadi guru honorer dari tahun 2000 sampai 2005. Lalu ketika PNS bertugas di SMPN 3 Tualang, dan kemudian SMPN 1 Atap ya, di Tualang. Beliau adalah kepala SMP inspiratif tingkat Kabupaten Siak 2017, finalis apresiasi praktek baik karya ilmiah akademik kepala sekolah tingkat nasional 2017, penerima apresiasi kepala sekolah inspiratif tingkat nasional 2020. Di situ saya pertama kali bertemu dengan Bu Surtini, dan juga sering menulis artikel pendidikan di Riau Pos, menulis buku Guru Killer. Wah, ini juga nulis buku ya, Guru Killer Sang Motivator Pengantar Sukses. Wah, ini menarik sekali judulnya. Oke, mari kita undang Bu Surtini untuk bergabung dengan kita semua. Kita coba lihat. Bu Surtini sudah hadir. Halo Semarang, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Bu Surtini, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini berbaju kuning berarti ceria, ini hatinya lagi happy. Kalau kuning katanya warnanya gembira, Bu. Senang ketemu kembali sama Bu Surtini. Kemarin kita di malam apresiasi ya, Kepala Sekolah Inspiratif di Jakarta ya, Bu. Ini lagi di mana, Iya Bu Pak, ya, Surtini? benar. Bu Surtini lagi di mana? Di Apa sudut masih di sudut live IG? kamar Pak, Oh, sudut kamar. Udah pulang ya? di sudut kamar. Saya dengar Udah kemarin Pak. ikut apa ya, workshop ya, Workshop untuk jurnal, penulisan jurnal ilmiah. oke. Jadi udah balik lagi nih ya ke sudut Ada, kamar ini maksudnya. Oke. ya. Nah, Bu Surtini, sebelum kita mungkin, Bu Surtini Mm-mm. kan tokoh yang luar biasa nih, kepala sekolah jadi inspirasi banyak orang. Mendapat banyak sekali penghargaan sampai berkali-kali ya, ini tingkat nasional. Tapi saya ingin penasaran Bu Surtini. Bu Surtini dulu kenapa sih mau jadi guru? Apa yang membuat Bu Surtini memilih untuk menjadi seorang guru atau seorang pendidik? Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan eh, terima kasih yang amat sangat sudah diundang di acara Sapa GTK, karena saya lihat tidak sembarang orang yang diundang Bapak ini kan. Ini suatu kehormatan bagi saya dan teman-teman di Kabupaten Siak. Salam hormat dari kami semua. Eh, Terima kasih. Sedikit saya akan berbagi. Kalau ditanya kenapa saya ingin menjadi guru, sebenarnya basic saya bukan guru, Bapak. Saya Oh malah gitu. sarjana sains. Iya, saya Oh, sarjana sains, SSI ya? MIPA. Oh iya, 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 betul, saya betul, betul, betul. SSI. Nah, lu Mm-mm. kenapa Eh, kemudian banting setir jadi guru nih? Kalau Kita sama ditanya loh. banting, Itu oh iya namanya Pak. Bu Surtini, jadi saya kan juga Hima Salju, himpunan mahasiswa salah Oh, jurusan. Jadi oh, salah iya S1-nya iya salah iya. Iya. jurusan. Jadi gimana Bu Heeh, Surtini, gimana ceritanya? heeh. Kalau mau bercerita dari kenapa saya jadi guru, kalau dari basic kan memang sudah nggak nyambung kan gitu. Tapi Hmm. ternyata eh, guru itu gimana ya Pak? Jadi membuat saya tertarik ya, karena saya tuh bisa karena guru gitu kan. Waktu Hmm. saya kenapa ya? Saya memang apa namanya? Jurusan awalnya adalah waktu pilihan klik pertama pemilihan itu adalah pendidikan matematika. Tapi pada saat saya diterima, saya malah jadi MIPA matematika. Hmm. Jadi kata Bapak tadi mungkin itulah awalnya tadi kan. Awalnya mungkin saya bertemu jodoh di sana, mungkin harus di MIPA kan gitu. Jadi Oke. eh ya tujuan awalnya memang jadi guru gitu kan. Tujuan awalnya jadi guru dari pendidikan matematika. Tapi ternyata setelah setelah di apa malah jadi MIPA matematika. Jadi akhirnya Hmm. ya
tetap saya akan kembali ke posisi keinginan saya untuk tetap menjadi guru gitu Pak. Walaupun jurusannya kata Bapak tadi salah jurusan, tapi tetap Tapi nggak mendukung matematikanya itu. mendukung. Ketika Ibu jadi Mm-mm. guru, berarti guru matematika ya, Bu ya? Iya Pak, iya benar-benar dari tahun 2000 saya honor Pak. Hmm. Terus 2005 saya diangkat jadi pegawai negeri. Saya juga menjadi guru matematika di sana. Sewaktu saya menjadi guru juga saya kata Bapak tadi, saya tuh orangnya ingin menjadi manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain kan gitu. Jadi saya selalu mengupdate diri, selalu mengikuti pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Terus saya juga membimbing siswa, pernah membimbing siswa sampai ke tingkat nasional yaitu lomba penelitian ilmiah remaja dan ISPO pada saat itu 2007 dan 2008. Mungkin atas dasar itu terus saya mengikuti lomba-lomba guru berprestasi gitu. Guru berprestasi tahun 2011 tingkat kabupaten. Terus 2013 juga pernah juara 1 tingkat kabupaten juga dan juara 2 di tingkat provinsi Riau. Terus saya juga bangga gitu Pak, bangga menjadi warga masyarakat Kabupaten Siak. Karena Kabupaten Siak ini Pak sangat memberikan apresiasi kepada guru-guru yang berprestasi. Salah satunya hadiah yang saya dapat waktu itu adalah hadiah umroh. Jadi saya diumrohkan gitu sama Kabupaten Siak. Itu buat saya gimana ya Pak, namanya hadiah yang begitu buat saya itu besar gitu kan, bisa umroh karena suatu prestasi gitu. Dan juga Provinsi Riau juga begitu Pak, memberikan apresiasi juga sangat-sangat besar gitu dengan memberikan hadiah. Memang bukan hadiah, tadi kan saya awalnya memang bukan hadiah, tapi memang intinya adalah saya ingin menjadi manusia yang baik, yang manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu tadi Pak. Baik. Nah, sekarang gini, saya ada beberapa informasi nih tentang Bu Surti ini. Kita tentang dedikasi dulu ya nih ya. Ini saya dengar ini SMPN 31 Atap Tualang ini nih daerahnya kan luar biasa sulit ya, terpencil, jauh dari kota dan keramaian. Dan juga selain itu, katanya waktu Bu Surtini ke sana, bertugas di sana, jarak rumah sama sekolah ibu itu jauh sekali. 30 kilo ya, karena itu luar biasa dan tidak mudah mengaksesnya. Ini bisa diceritakan deskripsi gimana sih kondisi waktu itu, Bu? Ya, tahun 2014 saya diamanahkan menjadi kepala sekolah SMP Negeri 31 Atap Tualang. Saat itu memang daerahnya itu tadi kata Bapak daerah terpencil, terluar, terdepan. Tapi dia tidak mendapatkan bukan daerah 3T, dia tidak ada punya SK 3T, SK 3T. Tapi daerah waktu saat itu tahun 2014 akses jalan menuju ke sana itu memang belum diaspal. Jadi masih masih tanah merah. Kalau seandainya hujan itu kendaraan sulit lewat karena dia becek dan berlumpur. Tapi saat dia kering itu akan berdebu. Jadi memang keadaan itu terus ditambah lagi namanya kata satu atap ya pasti terpikirkan bahwa itu tuh sekolah yang kecil kan gitu, sekolah yang minim sarana prasarana kan gitu, tidak bahkan saya katakan memang saat saya ke sana tidak ada sumber air, bahkan tidak ada sumber air karena daerahnya daerah tinggi. Jadi untuk membuat sumur bor saja itu harus membutuhkan anggaran yang cukup besar karena kedalamannya kan cukup dalam gitu Pak. Ditambah lagi juga akses listrik, jaringan listrik itu tidak ada, belum ada, itu tahun 2014 saya ke sana. Jadi pada saat saya di sana itu tidak menyurutkan langkah saya. Artinya gini, karena niat saya tadi kan awal itu saya mau menjadi manusia yang bermanfaat. Ya inilah yang harus saya kerjakan gitu. Usaha apa yang harus saya lakukan pada saat seperti ini, bukan berarti saya menyerah kan gitu. Istilahnya kan saya pertama nih jadi kepala sekolah kan gitu baru jadi apa yang harus saya lakukan gini, untuk dana bos minim, tidak mungkin saya harus mengapakan dana bos untuk keberadaan kecukupan semua sarana ini. Tentu saya dengan cara saya mengoptimalkan peranan masyarakat, peranan dunia usaha, dunia industri di daerah sekitar situ. Akhirnya saya berupaya untuk ya memasukkan proposal dan ya usahakan tidak pernah membohongi hasil ya Pak. Jadi dengan usaha yang seperti itu, alhamdulillah semua bisa teratasi gitu. Di tahun 2016 itu saya dapat bantuan sumur bor dari perusahaan PT Palu Indah, terus ada perusahaan PT
Bumi Siak Pusako untuk mendapatkan tangki-tangki air, juga generator set itu apa untuk kan tidak ada listrik gitu kan. Jadi memang itu usaha lah. Jadi berusaha mendapatkan itu semua. Bahkan sekolah yang hanya tiga kelas dan satu kelas itu dibagi dua, yang sebelahnya untuk kantor gitu, tidak punya kantor saat itu. Tapi kan kita berusaha untuk bekerja sama tadi dengan apa namanya pendidikan istilahnya masyarakat, dinas gitu kan, dengan dunia usaha, dunia industri juga. Akhirnya pada tahun 2017 sekolah kita juga mendapat bangunan dari apa namanya dari dinas untuk bangunan kantor. Tahun 2018 semua sudah alhamdulillah sudah mulai teratasi, dan saya fokus kepada peningkatan mutu guru lagi. Artinya saya kemarin kan saya berpikir ini nih sarana nih dulu, sarana utama. Bahkan musola saja akhirnya kami bisa membangun musola dari swadaya masyarakat, dari wali murid gitu, dengan di satu atap itu tadi. Fokus saya pada saat yang itu sudah mulai terpenuhi, kan tidak mungkin semuanya dalam waktu yang begitu singkat. Tentu saya harus fokus lagi pada pembelajaran, katanya gitu. Karena pembelajaran itulah yang utama untuk menghasilkan istilahnya siswa yang apa berkarakter itu tadi, berkompetensi, terus berliterasi, apalagi pembelajaran abad 21. Jadi memang harus benar-benar fokus pada siswa. Saat itulah saya mulai iya Pak ya. Silakan Bapak atau saya dulu nih. Lanjut Bu. Lanjut. Jadi pada saat itu di 2016 kita mendapat kesempatan satu atap ini 4 orang guru diberi pelatihan di Jakarta, di Bogor itu waktu itu 2017 kita juga sekolah kita mendapatkan bantuan keterampilan untuk satu atap, itu program satu atap Pak. Terus di 2018 juga kita mendapatkan peningkatan mutu. Alhamdulillah lah. Jadi saya bilang usaha tidak pernah membohongi hasil. Jadi itu yang saya tanamkan. Artinya kalau saya usaha keras, maka akan menghasilkan hasil yang baik gitu. Jadi saya terus berusaha untuk meningkatkan mutu tadi. Di akhir-akhir saya sebelum saya dimutasi lagi nih, saya juga memberi semangat, motivasi untuk pembelajaran pada siswa tadi dengan memberi pelatihan-pelatihan siswa. Akhirnya si satu atap ini saya sudah pergi, tapi ini Pak 2019 siswa kita sudah menjadi peserta Olimpiade Nasional IPS tingkat nasional. Wow, luar biasa sekali. Tapi itu terakhir ini. Iya, tapi gini, saya ada banyak pertanyaan dan Bapak Ibu semua silakan ya nanti bisa ikut ketik pertanyaannya di kolom komentar, atau mungkin juga bisa share cerita kepala sekolah inspiratif juga ya di kolom komentar. Bu Surti ini saya mau agak ke belakang dulu nih. Tadi berkali-kali ada dua sih yang saya ingin ini kan ya. Ada kayaknya tuh jadi semacam nilainya yang kuat yang ada di Bu Surti ini itu. Yaitu pertama bahwa ingin menjadi orang yang bermanfaat. Terus yang kedua usaha itu tidak akan membohongi hasil gitu ya. Itu dua yang menurut saya itu sangat konsisten tuh berkali-kali ibu ucapkan gitu ya. Nah, ini inspirasi ibu dari mana sih? Jadi artinya kan untuk menghadapi ini banyak orang kan akan pasti udah langsung nggak mau gitu ya. Dan by the way ini Bapak Ibu sahabat Sapa GTK nih, Bu Surtini ini menjiwai apa yang Bang Fuadi minggu lalu sampaikan gitu, yaitu manjada wajada, jadi kesungguhan. Lalu kemudian kesabaran, itu yang orang yang sabar yang akan beruntung, dan yang orang yang konsisten di jalannya itu pasti nanti akan sampai ke tujuan kalau dia terus ini. Jadi kesungguhan, kesabaran, dan konsistensi. Nah, tapi siapa yang menginspirasi atau apa yang jadi inspirasi Bu Surti ini kan itu mudah diucapkan ya Bu. Tapi ketika dihadapkan pada situasi itu, dan ini kan perjalanan untuk menjadi yang melakukan perubahan, hal-hal yang baru itu biasanya jalan-jalan yang sunyi Bu. Jadi itu jalan yang penuh kesunyian sebenarnya. Jadi ketika sudah berhasil barulah orang heboh kan. Tapi ketika itu dihadapi dan masih awal sekali dan itu sangat tidak mudah. Tapi Ibu kembali lagi tadi tuh ada kesungguhan ya karena ingin menjadi manfaat, dan kemudian usaha yang pokoknya tidak akan membohongi hasilnya. Saya ingin tahu siapa yang jadi inspirasi Bu Surtini atau apa yang menjadi inspirasi sehingga seperti itu kuatnya nilai dari Ibu sendiri.
Kalau sosok untuk menjadi inspirasi, mungkin saya tidak punya sosok yang orang yang saya idolakan. Terlalu saya Hmm. mengidolakan seseorang seperti itu, Pak. Tapi kalau saya ini berprinsip itu tadi gitu loh, Pak. Apa yang saya tanam itu kan akan saya petik gitu. Jadi saya Hmm. prinsip, oh hidup ini kan hanya sementara nih gitu kan. Apa Hmm. salahnya di hidup hidup kita ini yang bisa berbuat baik, berbuat kebajikan, ya udah kita sebar aja kebaikan gitu, sebar-sebar saja kebaikan. Walaupun kata Bapak tadi, mungkin kalau orang berpikir harus mundur, tapi saya berpikir, oh ini ada orang lagi yang lebih sulit loh di luar sana, lebih lebih Hmm. lebih lebih parah dari yang saya hadapi gitu kan. Kalau di sini saya Hmm. belum apa-apa, belum istilahnya masih masih jauh. Mereka-mereka yang di luar sana, mungkin yang di daerah gunung, yang saya lihat itu kalau di jalan mungkin anak-anak siswanya apa namanya jembatan bergantungan, jalan menuju Hmm. sungai, itu apa enggak lebih parah dari itu? Dan saya hanya sebatas gini, kok saya menyerah gitu. Jadi saya berpikir, oh jangan menyerah, nggak boleh menyerah. Ini saya harus, bahkan dengan saya seperti ini, saya tuh harusnya bisa memberikan dampak kepada lingkungan saya. Oh dengan saya berbuat, ternyata ada orang yang senang, ada orang yang bahagia, maka ini kan menjadi amal Hmm. ibadah gitu kan, Pak. Hmm. Kalau Hmm. itu aja prinsip saya sih, Pak. Kalau mengidolakan Wow, seorang atau ini saya nggak ada. wow, luar biasa, luar biasa. Tapi saya dengarnya ini juga loh, itu yang jalan ke Heeh, sekolah yang tadi Bu Sut ini bilang kalau lagi hujan ya, itu licin, itu Bu heeh, Sut ini sering gitu. jatuh juga ya, kepleset, jatuh dari motor Ya. gitu ya, bener ya? Tapi Iya, itu kok tahu Pak sejarahnya? nggak nggak kapok Kok tahu bisa katanya ya. sejarahnya? Enggak. Kok bisa tahu sejarah saya, Pak? Makanya itu saya membayangkan perjuangan itu luar biasa. Kebayang ya, kembali lagi itu jalan-jalan yang menurut saya Ya, yang banyak orang-orang yang memang ingin melakukan perubahan itu jalan yang kesunyian kebanyakan ya. Jadi ya, bukan jalan yang hiruk pikuk kan. Kebayang setiap hari pergi ke tiba-tiba ditempatkan di sebuah lokasi yang sangat jauh dari rumah, kondisinya sangat menantang. Tadi Ibu bilang fasilitas nggak ada listrik, nggak ada air gitu ya. Dan heeh, ketika ibu ke sana pun juga kan cuaca nggak selalu oke, ya, kadang-kadang itu cuacanya ini jelek ya, dan itu heeh. juga susah untuk ditempuh karena jalannya betul-betul penuh tantangan sampai ibu juga kejatuh gitu. Itu Iya, tidak iya, membuat, nggak bikin kapok ya Bu Surtini ya. enggak, Pak. Kenapa? Jadi ya itu tadi saya bilang tadi, Pak. Saya kan prinsip ada orang yang lebih susah dari saya. Saya hanya seperti ini saja. Kalau saya menyerah, bagaimana? Apa dampak apa yang Hmm. akan saya berikan kalau saya segini saja sudah menyerah kan gitu. Jadi ya itu tadi malah jadikan motivasi saya, semangat saya, dan saya nggak pernah ngeluh loh, Pak. Saya nggak pernah ngeluh dengan dinas, bagaimana keadaan. Saya nggak pernah bercerita kepada orang. Semua itu saya tuliskan dalam best practice saya. Dan makanya itu best practice saya bisa menjadi finalis di 2017. Mungkin itu juga yang membuat saya menjadi finalis kan. Artinya keluhan saya tidak mengeluh, tapi saya menceritakan keadaan saya yang sebenarnya, bagaimana saya mencapai sekolah itu gitu kan. Jadi itu yang saya ceritakan di dalam base praktek baik saya gitu. Hmm. Justru itu tadi kata Bapak, kalau yang namanya jatuh, naik motor lagi kan Pak, naik motor jalan Hmm. licin, jatuh terus rantai putus, terus jalan Hmm. kaki, kan motornya nggak bisa dipakai, jalan kaki. Hmm. Itu tuh udah berapa kali saya alami itu Pak. Dan Hmm. saya gini, kalau saya aja menyerah lah gimana lagi guru-guru saya kan gitu. Jadi saya harus Hmm. memberi semangat pada diri saya dan semangat guru-guru saya juga gitu, Pak. Wow, luar biasa. Itu sebuah berkah yang luar biasa Tuhan berikan kepada Bu Surtini untuk memiliki itu jiwa pejuang ya Bu, itu jiwa pejuang sekali yang sangat luar Iya, biasa yang Ibu punya. Mungkin Ibu nggak ngerti kenapa, tapi Ibu mengikuti intuisi itu iya, sepertinya ya luar biasa. iya, Dan betul. tadi yang Ibu bilang apa berkolaborasi dengan itu juga orang tuanya katanya nggak mudah ya Bu ya. Tadi kan Ibu cerita kesannya kan ya swadaya masyarakat, lalu kemudian ada Iya, partisipasi dari pihak swasta juga ikut bantu gitu. Tapi yang juga saya dengar kan, pertama, ibu menghadapi komunitas orang tua yang kebanyakan itu mereka nggak punya kesadaran yang kuat tentang pendidikan kan. Itu yang dari perkebunan juga ya iya, dan sebagainya. Itu kan kondisi masyarakat yang orang tua murid di tempat ibu itu yang muridnya tadinya cuma sedikit ya, akhirnya kemudian jadi lebih iya, banyak satu. ya. Itu gimana Ibu melakukannya? Melakukan transformasi dan juga kolaborasi. Ini ada dua nih. Ibu melakukan sebuah transformasi. Jadi sebuah bukan saja kalau kalau cerita film kan enak ya Bu ya. Oh iya nanti ini pasti yang apa hero-nya pasti bagus gitu ya. Tapi kan waktu itu kita nggak tahu kita mau jadi hero atau mau Ya, mau nggak ini ya. Tapi betul. orang tuanya nggak punya komitmen yang kuat dengan pendidikan,
dan ibu di sana juga orang baru gitu. Itu gimana ibu Iya, melakukan perubahan itu? Bisa diceritakan juga nggak bu? Dan kolaborasi iya. dengan pihak-pihak swasta tadi itu. Iya Pak, jadi memang betul apa yang dikatakan Bapak tadi, bukan mudah Pak, penuh perjuangan. Ya, apalagi di sana itu namanya pendidikan belum suatu hal yang nomor satu kan gitu. Jadi kata Bapak Hmm. tadi, anak lebih cenderung di sana kan anak-anak yang pekerja kelapa sawit, perkebunan kelapa Hmm. sawit. Jadi mereka itu lebih cenderung udah bantu orang tua aja di rumah kan gitu. Nggak usah Hmm. nggak usah apa aja, yang penting kan bisa ini. Itu bahkan ada salah satu murid saya yang seperti itu Pak. Jadi dia udah di kelas 3 waktu itu. Dia tiba-tiba saja dia tidak sekolah saja selama seminggu dua pertama seminggu. Jadi saya amati lagi kenapa katanya sakit. Pertama alasannya sakit. Setelah ditelusuri ternyata bukan sakit. Diajak orang tuanya untuk bekerja, untuk Hmm. bekerja. Akhirnya saya datangin ke rumahnya. Saya dengan guru saya datangin ke rumahnya. Saya bujuk kan gitu. Jadi saya bujuk, ayo sekolah lagi sedikit lagi, sebentar lagi selesai. Ayo setelah itu pikirkanlah mau kemana. Dan Hmm. alhamdulillah Pak, memang betul ya. Artinya kita tuh kalau kita mau mau apakan orang tuh jadi akan ada manfaatnya dan hari ini dia sudah tamat bahkan dia kemarin mau ikut tes polisi malah. Nah, jadi Hmm. anak yang tadinya mau putus sekolah kan gitu. Ya anak yang mau putus sekolah akhirnya jadi mau masuk polisi. Saya juga nggak tahu kabarnya apa masuk atau tidak. Tapi yang jelas kan, aduh, seandainya dia berhenti saat itu kan gitu kan. Andai kan dia berhenti saat itu, aduh dia nggak sekolah lagi kayak gimana gitu kan. Sedih rasanya kan. Tapi akhirnya ya itu kan salah satu, aduh ini bermanfaat nih. Berarti apa yang saya lakukan ini bermanfaat gitu. Terus kata Bapak tadi bagaimana untuk mengapakan perusahaan sekitar gitu. Itu bukan mudah Pak. Saya mendatangi perusahaan itu Pak. Saya datangi dengan membawa proposal itu kan gitu kan. Saya ajukan, saya ceritakan bagaimana keluhan saya kan gitu. Tapi ya Hmm. itu tadi Pak, tidak jemu-jemu artinya tidak hanya sekali dua kali gitu kan, itu namanya apa ya, namanya usaha tadi Pak, sekali dua Hmm. kali mungkin cuma dijanji-janjiin aja dulu kan gitu Pak. Jadi ya tapi kan itu tadi ya mungkin semuanya dan apa yang dibuat, apa yang diinginkan alhamdulillah terwujud gitu semuanya, dikit-dikit perlahan-perlahan, memang tidak sekaligus, perlahan-perlahan semuanya terwujud, akhirnya mulai mau bekerja sama ya. Mungkin karena kita pun harus meyakinkan apa yang kita buat ini bukan untuk saya loh, bukan untuk saya pribadi, tapi ini untuk masyarakat gitu, untuk anak-anak, anak-anak kalian juga gitu, anak-anak bapak ibu yang bekerja di sana gitu kan. Jadi itu yang membuat saya terus terus aja Pak, terus berbuat aja. Dan dari 41 murid di awalnya, Uh -uh, akhirnya ketika uh -uh. ibu sudah mau meninggalkan sekolah itu sudah Ya, 126. Itu tiga ya, kali lipat jumlah 100%. muridnya. Itu Ya, gimana ya. gimana ceritanya Bu? Apakah ini karena memang anaknya yang berikutnya jadi banyak atau memang dari yang tadi itu pembinaan kepada orang tua yang Bu Sutin lakukan supaya sekolah itu Ya. penting atau gimana? Bisa diceritakan nggak Bu? Yang angka ini bisa Uh, naiknya drastis. ya. Uh, itu kan dalam waktu 4 tahun, 5 tahun juga Hmm. Pak. Jadi dari empat Hmm. puluh satu itu nggak langsung segitu. empat Hmm. puluh satu itu kan pertama kali saya datang, sudah Hmm. itu meningkat menjadi 76, meningkat Hmm. lagi kan gitu. Akhirnya terakhir sekitar satu kelas itu sampai 40-an, 40 lebih Hmm. bahkan. Jadi kalau ditotalin satu kalau kan tiga kelas, jadi Hmm. 120-an, 126 gitu. Hmm. Hmm. Mungkin di samping itu kepercayaan ya. Artinya gini Pak, kalau orang tua nih kan kalau udah percaya, oh ternyata ini tuh bisa meyakinkan gitu. Sekolah di sini tuh ada hasilnya gitu. Jadi Hmm. kepercayaan orang tua itu kan perlu juga diberikan gitu. Kepercayaan untuk sekolah juga meyakinkan bahwa kita nih guru-guru bisa loh mendidik anak-anak gitu kan. Jadi mungkin itulah Hmm. istilahnya meningkat, bertambah gitu. Eh, Bu dari yang Surtini, kecil. Oh, saya ya, Pak. penasaran. Ada nggak Iya, momen iya. ketika ibu ngerasa sangat down sekali? Jadi ibu tuh ngerasa udah, aduh ini sulit banget ya. Ada momen yang pokoknya ibu ngerasa, aduh udah deh, kayak udah hampir putus asa gitu. Ada nggak momen kayak gitu dan apa yang kemudian terjadi sehingga mungkin ibu bisa keluar dari momen itu? Kalau momen yang saya apa betul-betul mungkin pada saat perjalanan ya Pak ya. Kan Hmm. itu 1 tahun saya menjalani jalan yang seperti itu, jalan yang becek. Tapi setelah tahun 2015 kan jalanan sudah mulai bagus. Jadi Hmm. itu udah nggak saya rasakan lagi. Karena waktu saat saya bangun pagi, terus saya membayangkan ini hari hujan, wah becek nih jalanan. Terbayanglah sama saya, oh aduh sulitlah saya mencapai sekolah ini bagaimana kan gitu. Jadi hanya sebatas itu saja Pak, hanya sebatas Hmm. istilahnya, aduh
bagaimana kesananya. Kalau untuk down itu ya enggak deh. Oke, oke. Iya. Makasih. Dan Ibu juga sangat ini ya, tadi udah Bu sampaikan mendorong gimana siswa untuk bisa terus belajar, itu juga sebuah transformasi Bu. Jadi dengan konteks sekolah yang sangat luar biasa tantangannya, fasilitas dasar saja seperti air dan listrik itu tidak ada ya Ibu mengupayakan dengan adanya kolaborasi dengan pihak-pihak swasta yang juga swadaya masyarakat, tapi kemudian bisa mengantarkan siswa ibu sampai ke Olimpiade Sains tadi ya, yang IPS ya tadi yang Oke, sampai 2019. tingkat Iya, nasional. Itu luar biasa Bu. Nah ini menunjukkan ibu kan sangat ini dengan belajar ya, sangat menekankan sekali iya. untuk belajar gitu. Ini banyak yang komentar nih Ibu Surti ini pejuang sejati, inspiratif betul, keren mantap Ibu, selalu jadi inspirasi ya. Eh, ini kemudian semangat ya, dan semoga ini bisa terus menjadi ini ya, menjadi inspirasi, dan juga Bapak Ibu juga bisa menambahkan cerita-cerita inspirasi ya dari kepala sekolahnya yang lain juga. Nah, Bu Suti ini saya mau pindah ke sekolah yang berikutnya. Ya udah nih, jadi Baru pindah ke SMPN satu atap, jadi 3. SMPN 3 di Tualang juga ya. Nah, ini Iya, kan sekolahnya jauh lebih kompleks ya, lebih besar besar. gitu. Murid-muridnya tuh ada 820, ini bisa berapa Iya, ya? Mungkin 7 kali lipat dari yang tadi gitu. Nah, iya. apa yang menjadi ketika Ibu pindah langkah awal untuk mengelola sekolah yang ini? Ya. Eh, karena itu kan sekolahnya bukan sekolah yang istilahnya bukan sekolah yang saya tidak kenal. Sekolah itu adalah sekolah saya pertama kali saya ditempatkan menjadi pegawai Oh, oke, negeri di oke, oke, oke. 2005. Jadi saya Ya, ya. untuk mengenal, untuk udah familiar lah dengan keadaan, Pertama Ibu dari dengan situ ya? teman-teman. Iya, Oke, oke. karena saya dari sana. Heeh. Oke. Jadi saya untuk teman-teman tuh bukan lagi hal yang baru berkenalan, tidak, tapi kan karena Hmm. kita sudah lama. Jadi kita pun sudah Hmm. tahu karakter masing-masing. Kalau untuk guru-guru kita mulai ya namanya itu tadi Pak, namanya eh, motivasi itu kan harus selalu diberikan. Artinya tidak bisa hari ini kita ngomong satu saja, besok tidak udah diulangi, tidak bisa. Jadi kita harus mengulangi lagi. Kayak saya saat ini, eh, contohnya waktu saat PJJ aja lah Pak ya. Ini kan pada saat pandemi. Pada saat pandemi ini kan di 2020 sekolah kita semua ditutup, kita pembelajaran daring gitu, pembelajaran dari Hmm. rumah. Hmm. Saya langsung berpikir, aduh apa ini platform apa yang harus saya pakai di sekolah saya gitu kan. Iya, betul, Saya betul. harus berpikir, ini bagaimana harus berjalan, pembelajaran harus tetap berjalan gitu kan. Akhirnya saya selalu kata Bapak tadi ya namanya kita harus selalu belajar. Kan banyak di pembelajaran jadi saya ikuti semua mulai dari Microsoft 365, Moodle, Hmm. terus semua aplikasi-aplikasi yang saya ikutin. Akhirnya jatuh cinta lah saya pada Google Suite for Education, Pak. Hmm. Hmm. Jadi Oh akhirnya gitu. ya, jadi saya waktu ikut-ikut seperti itu, ikut-ikut pelatihan mana yang mudah yang bisa digunakan di sekolah saya. Jadi saya Hmm. berpikir seperti itu, akhirnya saya putuskanlah saya ikut untuk mengikuti mendaftar Google Suite. Dan ternyata alhamdulillah di akhir Mei awal Juni sekolah kita mendapat akses untuk Google Suite itu tadi. Jadi situ kan banyak aplikasi di sana, banyak-banyak yang digunakan, ada Classroom, ada Meet, ada Doc, ada Sheet. Jadi seperti itu akhirnya saya Wow. pakailah itu platform Google Suite itu tadi di sekolah saya. Memang tidak mudah Pak, apalagi memperkenalkannya pada teman-teman guru kan gitu, yang saat harus mendadak harus menggunakan itu, sementara kita selama ini kan nggak pernah terpikir akan seperti Hmm. ini jadinya, harus kita menjalani dengan pembelajaran yang jarak jauh. Dan Hmm. alhamdulillah Pak, seiring berjalannya waktu, mulai dari Juni sampai hari ini, semuanya berjalan, kawan-kawan pun sudah mulai melek. Ya ada hikmahnya, semua ada hikmahnya. Teknologi yang awalnya mungkin laptop itu hanya dipakai untuk masukkan nilai, ternyata laptop itu sekarang jadi berguna untuk meet, untuk meeting dengan siswa, untuk mengolah nilai dari classroom. Jadi semua amat bermanfaat gitu. Ya,
jadi artinya gini, musibah itu apa pandemi ini tuh membawa ada hikmah di balik itu semua gitu. Jadi kita bisa tahu teknologi. Walaupun kata Bapak ya, teknologi itu tidak bisa menjadikan menggantikan guru-guru kan gitu. Tapi buat saya teknologi memang tidak bisa menggantikan guru-guru, tapi teknologi di tangan guru yang tepat dia akan bermanfaat kan gitu. Jadi artinya kualitas guru kepala sekolahnya dulu lah harus ditingkatkan kan itu ya Pak. Iya, Bu Surtini ini saya Ya. baru tadi tuh diberitahu Bu Surtini Hmm. udah ikut. Jadi bukan saja ini kepala sekolah yang ayo dong guru-gurunya ikut pelatihan. Bu Surtini sendiri juga ikut ya ternyata ya. Ikut Ya, ya. ini udah Google Certified level 2 ya, Bu? Apa udah lulus nih level 2-nya? Saya lagi jalan, lagi jalan. Saya dua-duanya saya ikutin. Level Level satu 1 sama level 2 sekaligus ya. oh, tapi udah ujian belum nih? Udah Belum, ujian belum? 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Waduh, keren sekali ya. Jadi sekarang lagi ikut pelatihan. Jadi ini Ya, pelatihan. kepala sekolahnya ikut level 1 dan malah level 2. Bapak Ibu tuh Ya, langsung level 2. level 1 aja tuh udah luar biasa loh. Jadi artinya ini standar sertifikasi pengajaran dengan online ya. Jadi itu kan pedagoginya berbeda dengan pedagogi kalau kita Ya. mengajarkan secara tatap muka kan. Nah, itu di Google tuh ada semacam untuk Google sertifikasinya lah, ada yang level 1, level 2 lebih tinggi ya. Nah, Ya. level 1 itu aja udah lumayan susah gitu ya, dan kita juga mengadakan pelatihan ini ya buat sejumlah guru, dan level 2 ini masih next-nya gitu. Ini Bu Surti ini malah udah sampai mempersiapkan untuk level 2. Ini salut sekali. Ini Ibu selalu bukan saja memberikan dorongan kepada teman-teman guru atau juga kepada murid-murid untuk ayo dong kejar prestasi atau belajar gitu ya. Tapi Ibu sendiri juga kayak semangat banget gitu untuk belajar dan kayaknya bangga banget gitu kalau udah bisa belajar gitu. Itu benar nggak sih, Bu? Kenapa bisa demikian ya, Bu? Ibu kan udah jadi kepala Ya. sekolah gitu. Kalau saya gini Pak prinsipnya, kalau saya nyuruh orang, kalau saya hanya mendorong saja, saya tidak ikut di dalamnya, ya nggak bisa begitu gitu. Jadi harus Hmm. saya ikut di dalamnya. Saya harus merasakan itu tuh bagaimana, belajar tuh bagaimana. Jadi sebelum saya ngomong, saya harus praktekkan dulu. Oh ini loh, begini loh. Jadi kalau saya prinsipnya nggak cuma omdo aja lah, jangan cuma nyuruh-nyuruh aja. Tapi ibu tuh bisa nyuruh-nyuruh aja, dia aja nggak mau belajar. Nah kan jadi gimana ya? Nggak sesuai gitu dengan apa. Jadi ya saya harus kasih contoh ini loh. Kalau kita mau pasti bisa. Jangan nggak usah mikirin usia. Saya tuh juga usianya juga udah sama kan gitu, udah di atas kepala 4 bawah 5 lagi kan gitu. Tapi ya ayo semangat saya bilang. Jadi saya memberi semangat sama guru-guru. Kebetulan guru-guru saya alhamdulillah ya Pak ya mungkin ya ada pengaruh juga kalau yang udah tua-tua kan mungkin agak-agak lama. Jadi setiap 2 minggu sekali kita mengadakan penguatan untuk pelatihan itu. Begitu juga untuk guru belajar dari portal GTK kan ada guru belajar, ada guru berbagi. Itu saya memang semangati guru-guru. Bahkan saya ikut juga Pak di guru belajar itu. Saya Hmm. ikut yang AKM dan sudah saya Hmm. ikuti. Bahkan kami teman-teman sudah mengimbaskan juga ke kawan-kawan lain di kawan-kawan Wow. di sekolah. Jadi artinya memberi contoh itu tidak hanya memberi contoh, tapi ikut gitu, ikut di dalamnya. Waduh, gila kan ini luar biasa. Saya jadi terkesima lihat semangat belajar Bu Surti ini. Soalnya seorang kepala sekolah, apalagi kayak tadi ya, ada pasti masalah yang bukan saja masalah tentang keseharian, tapi juga ada problem-problem yang pasti Ibu harus waktunya pasti kesedot juga gitu ya untuk urusan sekolah. Tapi Ibu tidak kemudian menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak ikut belajar. Malah Ibu malah menyengajakan diri gitu untuk belajar. Ya, Bahkan tadi tuh sekali lagi Bu ya, level 2 Bu ya. Soalnya saya baru ikut level 1 loh Ibu, level level 1. 1. Jadi Ibu kalau bisa Ibu, saya harus belajar dari Bu Sultini nantinya ini. Itu lebih kompleks ya, dan artinya Ya, ya. saya sangat apresiasi. Dan ini ya Bapak Ibu semua, ini yang tadi dibilang sama Bu Sultini, kita di GTK tuh sudah bekerja sama dengan Google for Education dan Revo untuk mengadakan pelatihan Google Master Trainer. Ini yang seperti tadi saya bilang, ini baru kita yang certified educator-nya level 1 dulu kepada sejumlah guru dan juga widya suara dan pengembang teknologi pembelajaran. Ini sudah ada kira-kira 239 orang yang ikut di angkatan pertama, dan dari angkatan ini yang lulus certified educator level 1-nya 125, dan mereka sudah mengimbaskan
ilmunya kepada 23.726 guru. Ini luar biasa. Jadi dari yang jumlahnya 239, mereka kemudian mengimbaskan. Jadi ini semangat bukan hanya belajar tapi juga berbagi yang sangat penting berbagi. pada saat ini ya, pada saat pandemi. 23.000. Jadi multiplier. Jadi ini yang kita inginkan ketika mendapat sebuah kesempatan tidak hanya untuk dirinya, tapi kemudian juga mengimbaskan atau menyebarkan share dengan guru-guru yang lain ilmu yang mereka dapatkan. Ini sungguh luar biasa dan katanya di Siak ini lumayan ini ada 14 orang dan 6 orang itu di sekolah Bu Surtini yang sudah mengikut pengimbasan. Jadi mudah-mudahan ini nanti juga bisa terus artinya berantai gitu ya kayak domino efek gitu ya Bu. Jadi tutut terus gitu sampai guru yang lain juga yang Ya. udah diimbaskan mengimbaskan kembali gitu ya. Dan nanti ini akan ada pelatihan yang angkatan keduanya sudah jalan. Saat ini sedang tahap pengimbasan sampai tanggal 6 Maret. Angkatan ketiga untuk Google Master Trainer ini baru saya tutup dan harapan kita nanti lebih banyak Bapak Ibu guru juga bisa ikut. Ini bisa nanti tunggu infonya di laman IG dari Dirjen GTK. Ini ada udah puluhan mungkin lebih dari 100 guru juga yang ikut di Google Master Trainer ini. Nah, tadi Bu Surtini juga bilang ada program guru belajar dan berbagi yang sebelumnya juga sudah saya share kepada Bapak Ibu semua. Sekarang angkanya tuh Bu Surtini udah hampir udah lewat ya, atau bentar lagi lewat 500.000 ya total yang semua yang ikut guru-guru Indonesia yang ikut program guru belajar ya. Kalau guru berbagi nggak usah disebut lah. Guru berbagi itu udah Berbelajar. lebih 70 juta kali diakses gitu ya. Udah lebih dari 20 juta downloadnya RPP dan materi-materinya. Itu luar biasa tuh gerakan komunitas. Kita jadi ini juga ya nggak menyangka semasif itu untuk guru berbagi. Tapi guru belajar ini kan baru mulai juga bulan Oktober ya. Jadi sebenarnya masih baru. Kalau guru berbagi kan dari April sudah ada. Jadi awal pandemi 1 bulan kemudian kita adakan guru berbagi. Tapi guru belajar ini nggak ada surat tugas kan. Ibu ikut nggak ada surat tugas dari siapa? Ibu ikut, ibu daftar aja kan karena ibu tertarik gitu. Jadi bisa. Ya. Dan ini menurut saya sebuah kebiasaan baru guru-guru kita makin makin keren Bu. Dan yang tadi saya ini juga tadi agak terkesima ibu bilang saya kan juga usianya udah nggak muda-muda amat gitu ya. Saya nggak jadi halangan bagi ibu untuk belajar, malah itu jadi motivasi karena ibu sebagai kepala sekolah yang memimpin harus memberikan teladan. Nah, ada 30 orang katanya ini guru dari sekolah ibu. Saya nggak tahu apakah udah lebih lagi nih yang ikut guru belajar. Ini benar ya Bu ya? Di sekolah ibu sekarang? Iya, Ikut semua betul, nih betul, kayaknya. betul. Berapa orang guru di Iya, SMP ibu? kalau untuk total gurunya dia 46, untuk Mm-mm. tenaga kependidikan semuanya ada jumlahnya di totalin 52. Oke. Jadi 46 guru. Heeh. Berarti kalau Heeh. 30 dari Iya, 46 itu berarti 2/3 ya, Bu? 2/3-nya, ya, 2/3-nya. Jadi kepala sekolahnya memberikan contoh semangat di samping mengerjakan tugas sebagai kepala sekolah ikut belajar, guru-gurunya juga akhirnya juga ikut. Ini Ibu sebenarnya udah jadi kepala sekolah penggerak ini kalau kayak gini nih, udah memberikan teladan yang luar biasa. Nah, Ibu, saya mau ini pindah topik nih. Ibu katanya apa apa sudah selesai atau belum nih ya mendaftarkan diri untuk seleksi program sekolah penggerak? Udah selesai belum CV sama esainya Bu? Udah diunggah dokumennya? Eh, Statusnya gimana sekarang? Statusnya masih belum, karena Masih sibuk belum? yang tadi yang ikut ikut GCE Google 1, ya? GCE 2. Nah, iya banyak betul ikut AKM. Jadi yang ini belum, karena udah itu pas dilihat tanggal 6 terakhir. Waduh, ini harus segera nih diuberin dalam Harus minggu segera ini gitu Bu. kan. Betul. Iya, Ini berarti masih 1 minggu lagi loh Bu. iya, Tanggal iya. 6 itu hari apa ya? Hari Jumat Hari ya? Sabtu. Oh, hari Hari Sabtu. Jumat Betul, atau betul. Sabtu. Sabtu, Sabtu. 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 Jadi ini akhir minggu ini mudah-mudahan nanti besok ada waktu untuk itu kan betul-betul Bikin apa ya? Iya, iya membutuhkan buat waktu lah. esai dulu. Tidak sulit tapi membutuhkan waktu gitu. Iya, Jadi iya. mudah-mudahan nanti bisa selesai. Ada unggah dokumen juga nanti tuh untuk di CV-nya. Ibu apa sih motivasinya ikut program sekolah penggerak? Ya, sesuai dengan visi program sekolah penggerak kan untuk apa istilahnya memajukan pendidikan Indonesia ya, Hmm. mewujudkan bangsa yang berkebinekaan kan gitu, untuk mandiri, terus Hmm. juga berkepribadian untuk melahirkan
siswa-siswa yang memiliki pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila kan itu. Jadi ya sesuai itu jalan. Jadi jalan apa yang jauh sebelum ada guru penggerak, mau ada program penggerak, saya bilang kenapa harus ada itu, sebelum ada itu juga nggak ada, itu pun kita harus bergerak gitu intinya. Jadi ada tidak ada ya buat saya bergerak aja. Kalau kita bergerak kan tentu melangkah itu tentu akan lama-lama kalau kita melangkah kan akan sampai kepada tujuan kita kan gitu. Jadi ya pelan-pelan gitu tapi sampai gitu ya. Wow. Oke, oke. Berarti bergerak itu benar banget ya, Bu. Ini juga Mas Menteri waktu kita kemarin kan ke Sorong ya, ke Papua Barat, ketemu calon guru penggerak ya. Ketika berdialog dan Mas Menteri bertanya gitu ya kepada mereka, salah satu yang disampaikan itu seperti yang Ibu bilang barusan gitu. Ya artinya sebenarnya spirit itu sebenarnya sudah ada gitu. Tapi kemudian sekarang terwadahi, terfasilitasi dan tervalidasi Iya, gitu. Artinya iya, ya memang seperti itulah yang sebenarnya iya. ingin kita lakukan gitu ya, sehingga kemudian bisa mengakselerasi, mudah-mudahan semakin baik lagi, dan teladan-teladan seperti yang Bu Surtini ini harus semakin apa ya Bu, Ibu harus terus menjadi menurut saya didorong untuk menjadi teladan dan inspirasi, dan terus diberikan ruang untuk memberikan, karena ekosistem itu. Karena sebenarnya guru-guru itu kalau baik itu dari segi praktek gitu ya maupun secara literatur, paling baik itu sebenarnya mereka belajar dari sesama guru yang lain, Ibu. Karena mereka memahami konteks lapangan, bukan orang. Kalau menurut saya, kalau kita memahami secara konsep oke, tapi kalau secara praktek kan soalnya ilmu mengajar itu dan ilmu memimpin pengelolaan satuan pendidikan itu kan ilmu praktek ya Bu, seperti soal dokter gitu ya. Kita bisa belajar teorinya, tapi ketika dalam prakteknya sebenarnya jauh lebih kaya dan jauh lebih relevan. Jadi Ibu mudah-mudahan nanti terus memberikan inspirasi kepada guru-guru yang lain, kepala sekolah yang lain gitu ya, sehingga bisa menjadi terus semakin yang tadi Ibu bilang manfaat itu kayaknya dalam banget sama Bu Surtini ya. Saya masih penasaran, kayaknya nih pasti ada nih momen ketika Bu Surtini ini eh, aduh pokoknya tergugah sehingga saya akan bersikap seperti ini dalam hidup saya gitu. Mungkin nanti kalau udah ketemu saya ingin tahu, karena itu momen seperti itu kadang kita nggak sadar tapi itu mendefinisikan hidup kita selanjutnya gitu. Ketika kalau kita dalam ngajar tuh namanya kan aha moment Bu. Jadi aha moment. Jadi Iya. ketika ada momen tertentu kita dalam gitu, dan akhirnya itu menjadi pegangan kita. Itu kan tidak mudah ya Bu untuk memiliki nilai seperti itu ya. Em, nah, saya juga ingin menyampaikan Bu Surtini dan Bapak Ibu semua untuk program sekolah penggerak. Sekali lagi nih, kalau mungkin yang masih belum tahu, ini saya ingin dorong semua kepala sekolah yang ada di 111 ya, yang kabupaten kota yang sudah menyatakan komitmen untuk 2021 ini. Ini bukan untuk program sekolah unggulan. Jadi sekali lagi ini bukan untuk program sekolah unggulan. Jadi sekolah penggerak ini bisa dari sekolah dari mana saja. Dari sekolah yang kecil, sekolah yang besar, negeri, sekolah swasta, yang di daerah terpencil, di pedesaan, itu silahkan ikut. Seleksi kepala sekolahnya, yang diseleksi itu kepala sekolahnya. Jadi ini harus kepala sekolahnya yang ambil inisiatif untuk kemudian ikut seleksi. Nah, apa itu program sekolah penggerak ini? Ini program untuk memperjuangkan siswa-siswa kita, supaya layanan kita, hasil belajar mereka juga bisa semakin baik. Program sekolah penggerak ini program yang pusatnya itu fokusnya pada peningkatan SDM, bukan hal yang lainnya dulu, tapi yang utamanya itu adalah SDM, terutama kepemimpinan sekolahnya. Karena kita percaya pemimpin sekolah yang bagus itu akan seperti Bu Surtini. Ketika kepala sekolahnya oke, itu dampaknya kepada satuan pendidikan itu luar biasa. Dan ini yang kita yakini, bukan saja kita yakin, ini juga refleksi program kita sebelumnya, transformasi sekolah, dan juga dari secara global kita tahu ini sekolah-sekolah yang kepemimpinannya bagus, biasanya sekolah bagus. Kita ingin kelas-kelas di sekolah penggerak ini ramai. Jadi ramai siswanya itu banyak yang bertanya, banyak yang berkolaborasi, presentasi, melakukan proyek-proyek. Dan program sekolah penggerak ini bertujuan supaya budaya belajar yang ada. Sekali lagi Bu Surtini ini adalah prototipe kepala sekolah nih. Harusnya ini lulus ini Ibu. Jadi harus segera aplikasinya selesai ini. Ada budaya belajar dan feedback. Jadi kepala sekolahnya itu
sering untuk mendatangi ruang kelas, ngobrol sama gurunya, observasi, memberikan umpan balik. Lalu juga guru-gurunya saling bantu satu sama lain, nggak sendiri-sendiri gitu. Dia saling apa kesulitan guru yang lain, kemudian mereka saling observasi, saling membantu, memberikan tips, masukan, dan saran. Dan program sekolah penggerak ini yang kita ingin tekankan sekali lagi adalah growth mindset. Jadi sebuah pola pikir yang tidak seperti ya kayak tadi, aduh kayak Bu Surtini lagi nih. Ketika menemukan sebuah kondisi, itu mereka melihat bahwa oke, saya yakin ini pasti bisa lebih baik. Tidak langsung putus asa ketika melihat kondisinya atau kemampuan dirinya atau kondisinya itu tidak sebagus yang lainnya atau mungkin sangat sangat ini sekali menantang Ya. sekali. Dia langsung patah patah arang istilahnya. Jadi tapi ini growth mindset itu mereka percaya, mereka tidak mungkin bukan orang yang luar biasa, tapi memiliki sebuah tekad, keyakinan bahwa kualitas yang diharapkan itu akan bisa saya capai jika saya berusaha sekeras mungkin. Tadi yang Bu Surti ini lagi menyampaikan, usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu. Nah inilah growth mindset, bukan fixed mindset. Kebalikannya kalau fixed mindset, ya udahlah saya memang begini orangnya, saya memang segini aja gitu. Ngapain susah gitu ya. Kalau growth mindset itu berbeda. Nah ini yang kita ingin tekankan dalam program sekolah penggerak. Karena kita yakin bahwa setiap anak, setiap guru, setiap kepala sekolah, bagaimanapun kondisi dan latar belakangnya, itu bisa mencapai kualitas yang tinggi. Akan berpotensi, punya potensi yang luar biasa, sebenarnya keunikan. Kalau kita tahu atau pernah dengar tentang kecerdasan yang majemuk, yang namanya cerdas itu tidak hanya satu, singular, tapi multiple. Sehingga kemudian bisa banyak ruang untuk membuktikan bahwa kecerdasan. Dan pada akhirnya yang kita harapkan adalah program sekolah penggerak mewujudkan merdeka belajar, di mana murid-muridnya dimerdekakan sehingga bisa mencapai secara karakter, secara kognitif, mencapai profil pelajar kita, pelajar Pancasila. Dan ini sebenarnya program penyempurnaannya Bapak Ibu dari refleksi dari program yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, ini kita lebih sempurnakan dan mudah-mudahan bisa mengakselerasi baik itu ini bisa di sekolah negeri juga di sekolah swasta. Ayo kita daftar ya ini tanggal 6 Maret tadi Bu Surtini sudah mengingatkan saya tinggal 1 minggu lagi programnya akan Hmm. kepala sekolah ya, ayo kepala sekolah. Jadi ini bukan program unggulan, bukan sekolah unggulan, jadi sekolah dari mana saja, daerah terpencil juga bisa, yang sekolahnya masih biasa-biasa saja monggo. Nanti kita akan lakukan seleksi tentunya. Oke, oh ya ini ada lamannya sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id/program sekolah penggerak. Sekali lagi sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id/program sekolah penggerak. Saya secara pribadi saya sangat ingin Bu Surtini lolos seleksi dan mendoakan semoga bisa pertama tentu aplikasinya harus disubmit dulu, itu diselesaikan. Itu butuh ketekunan ya Ibu, memang perlu diluangkan waktunya. Tapi jangan khawatir, diisi apa adanya saja. Lalu kemudian nanti bisa ikut proses seleksinya. Nah, Bu Sut ini sekarang tadi udah berbicara tentang sekolah barunya dan tiba-tiba langsung ada pandemi. Tapi Ibu langsung melakukan transformasi dengan memanfaatkan kesempatan justru untuk belajar sehingga guru-guru Ibu udah itu mungkin kalau nggak ada pandemi mungkin belum belum sampai ke sana juga ya. Ini gara-gara pandemi akhirnya malah keterampilannya jauh lebih keren daripada sebelumnya. Nah, apa rencana Ibu mungkin secara jangka menengah atau jangka panjang untuk sekolah Ibu? Mungkin bisa disampaikan kepada kita harapan-harapan Ibu apa gitu. Ya, sesuai dengan tujuan visi misi pembelajaran abad 21 ini kan Pak, dia tetap mengutamakan tiga tiga apa namanya subjek gitu kan, di mana harus ada karakternya yang paling utama kan gitu, Hmm. kompetensi dan literasinya. Jadi tujuan itu, dan saya menganggap memang memang itu yang harus diapakan, dikolaborasikan gitu kan. Nggak bisa karakter bagus tapi dia nggak punya kompetensi kan gitu. Dia Hmm. dia kompetensi ada tapi dia nggak punya karakter kan gitu. Jadi tujuan saya memang saya ingin sekolah saya itu ya memiliki ketiganya gitu, memiliki ketiganya, itu tujuan akhirnya, tujuan jangka panjang, jangka menengah kan gitu. Tapi kan itu tidak semudah membalikan telapak tangan, katanya Bapak tadi. Dia butuh proses untuk mengajak Hmm. guru-guru. Kan tidak semua guru-guru punya semangat yang sama kan gitu. Hmm. Mungkin ada juga guru-guru yang tidak memiliki semangat yang sama. Itu memang
menghayukan itu, memimpin itu kan mengajak seseorang gitu, mengajak orang itu supaya mengikuti apa yang kita inginkan, apa yang tujuan kita. Jadi setelah itu baru kita bikin ini loh, KPI kita apa nih kan gitu. Hmm. KPI tujuan kita, oh kalau kalau kayak saya belajar di Google tuh dikasih tahu, oh OKR-nya. Nah, jadi Cie, apa nih? Ada OKR-nya tuh apa gitu, gila apa yang keren. harus diapakan. Udah Ya OKR ya kan, Bu, tidak bahasanya. Bahasanya udah OKR ya bahasa sekarang, bukan KPI OKR, lagi ya. Ini Bapak Ibu bukan semua nih yang KPI. kalau OKR tuh Objective Key Results ya, Key benar ya Bu ya? result. Ya, ya, Itu perusahaan-perusahaan top dunia memakai frameworknya, kerangkanya itu OKR. OKR. Ini kepala sekolah Indonesia menggunakan OKR. Wah, saya salut sekali. Keren banget. Jadi OKR-nya adalah gimana tadi karakter dan kompetensi siswanya gitu ya Bu? Ya, Oke. hasil jadi dalam berapa tahun kita bisa mencapai itu, tentu kan kita harus Hmm. harus buat program dulu. Ya tahun Hmm. pertama mungkin apa yang kita pengen, yang kita inginkan gitu. Tapi Hmm. kalau saya belajar dari apanya, kita tuh bermimpilah setinggi mungkin. Artinya yang bagaimana, yang jangan jangan di atas rata-rata gitu, tapi harus lebih gitu kan, harus lebih di atas rata-rata. Jadi kita ini mau kelompoknya mana? Mau yang smart people kah? Atau kita mau yang average people atau yang stupid people? Ya kita yang menentukan mau di mana kita letaknya. Jadi ya buat Wow. saya kita sekarang posisi yang mana yang mau kita mau berada di mana kita posisi itu. Jadi kita menentukannya. Kalau menurut saya ya Pak. Waduh, waduh itu keren banget. Bu, boleh share sama Kak kita nggak mimpi Ibu apa sih? Mimpi saya apa ya Pak? Saya sih orangnya nggak pernah punya mimpi terlalu banget gitu kan. Tapi ternyata diajarkan gini, oh ternyata mimpi itu harus tinggi gitu, supaya Tinggi, kita tuh ya. ada harus tinggi gitu. Jadi ya, tapi kalau mimpi yang apanya saya nggak mau kasih tahu lah. cuma, cuma mimpi apa aja yang harus saya istilahnya tujuan dari ini, saya maunya seperti ini gitu. Jadi tujuan dari program sekolah saya itu saja Pak. Saya sih kalau untuk kata Bapak tadi, kalau mimpi yang sebenarnya enggak. Ini mimpi yang betul-betulnya kayak disimpan di dalam hati. Ini Iya, mungkin ada mimpi yang dua nih. selalu. Pertama nanti takut ditagih. Kalau kedua Ya, ya, nanti kalau kalau nggak betul kesampaian nanti betul. gimana gitu ya. Betul betul. Mending dalam hati aja. Tapi ada kan Bu ya, pasti ada mimpi yang tinggi ya. Oke. Ibu sekarang udah Harus S2 bermimpi ya? yang tingginya. Udah S2 ya? Alhamdulillah Pak, di 2013 saya selesai S2. Manajemen Apa S2? pendidikan. Manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Nah, saya ambil manajemen Oke. pendidikan. Ibu sekarang nih Google udah on track ya, bisa level 2 loh. Itu luar biasa Bu. Sekali lagi itu luar biasa. Itu tidak mudah. Eh, Kalau saya tidak salah, jumlah yang level 2 ini untuk Indonesia itu nggak nyampe 100. Jadi yang level 1 aja itu nggak nyampe 1.000 ya total di seluruh Indonesia. Kita lagi coba untuk target kita nih di GTK untuk terus memfasilitasi Google Master Trainer ini untuk kemudian nanti certified level 1. Nah, level satunya kita mengalahkan Malaysia apa Jepang ya, kalau di Asia itu yang paling paling banyak itu. Saya lupa angkanya itu 3.000 apa 4.000 gitu. Jadi kita ingin melewati itu karena kita yakin dengan kita ini sebenarnya terinspirasi oleh semangat guru-guru di seluruh Nusantara, Ibu. Jadi dalam banyak kesempatan itu semangat untuk belajar, semangat untuk berbagi itu kuat sekali selama masa pandemi itu terbentuk sebuah mindset baru guru-guru Indonesia. Nah, salah satunya dengan teknologi tadi, ya udah kita fasilitasi di GTK karena sekarang guru itu belajar bukan nunggu jatah kapan dipanggil, tinggal masalah bukan kesempatan lagi tapi kemauan. Karena Kemauan. kita ingin menciptakan berbagai macam kesempatan untuk belajar, bisa di guru penggerak, bisa di sekolah penggerak, bisa di organisasi penggerak, bisa di PPG, bisa di guru belajar. Guru belajar itu banyak sekali modulnya kan, ada modul seri pandemi, AKM, kecakapan hidup, nanti inklusif. Minggu depan insya Allah kita keluarkan Ya. modul untuk seri belajar untuk yang mau ikut rekrutmen ASN P3K gitu ya. Dan terus Oh. terus akan terus berlanjut. Lalu kemudian ada kayak Google, kita kerja sama mitra dan mitra-mitra yang lain supaya guru-guru Indonesia semakin semakin keren gitu. Semakin belajarnya itu bisa di mana aja. Waktu saya kemarin ini saya udah sampaikan minggu yang lalu sih. Desa yang 3T di salah satu pulau kecil di Papua Barat itu udah ada yang guru-gurunya ikut program guru belajar dan tentunya guru berbagi. Itu bagi saya
kaget ya waktu saya ke sana, tidak ekspektasi tentu tidak ya, karena ini sekolah yang daerah terpencil, ternyata ada gitu. Artinya keterjangkauan itu udah bisa, walaupun internet di sana juga susah gitu ya, tapi mereka ada yang bertekad dan bisa. Ini menurut saya luar biasa, dan mudah-mudahan terus menjadi apa namanya penguat. Kita yakin bahwa Indonesia pendidikannya akan jauh lebih baik di tangan guru-guru kita yang semakin terus untuk belajar dan berbagi. Kalau mimpi Ibu untuk diri sendiri, nggak mau dikasih tahu, mimpi buat pendidikan Indonesia boleh nggak, eh, Bu Surtini? Apa mimpi Ibu untuk Ya pendidikan Pak, Indonesia? mimpi saya sama dengan mimpi tujuan dari pendidikan, ya istilahnya menciptakan siswa yang memiliki karakter itu tadi Pak. Karena buat saya Hmm. adab itu lebih tinggi daripada ilmu ya Pak. Jadi Hmm. karakternya dulu lah gitu, bentuk dulu karakternya. Jadi kalau karakter sudah terbentuk, pasti bisa mengikuti yang lainnya. Hmm. Artinya menjadikan siswa-siswa kita yang memiliki karakter, apalagi sekarang adanya profil pelajar Pancasila gitu kan Pak, Hmm. itu jauh sebelum ada profil pelajar Pancasila seperti itu kan memang apa namanya yang pertama itu kan ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu ya memang disitulah letak letak di atas segalanya gitu kan. Hmm. Kalau yang gotong royong, mandiri itu kan memang mengikuti karakter yang lainnya, tapi di atas segalanya adalah adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi itu Hmm. aja lah pokoknya intinya intinya karakter siswanya dulu. Karena udah katanya udah pada krisis gitu kan. Udah krisis Hmm. karakter sekarang ini kan. Nah, jadi disitulah titik fokusnya. Jadi tujuan saya adalah yang pertama itu tadi Pak, untuk Hmm. bisa 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 merubah, bukan merubah ya istilahnya, eh, apa namanya, untuk ya mengajak lah untuk mengajak bersama-sama berkolaborasi ya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran 421 itu tadi Pak. Baik, baik. Oke, karakter itu adalah yang terpenting dan fondasi ya. Dan itu memang menurut saya benar sekali. Kalau dari knowledge, pengetahuan, keterampilan selalu berubah, disrupsinya. Tapi kalau soft skill atau karakter itu sampai kapanpun, gimana pun konteksnya ya, eh, akan terus penting ya. Jadi supaya yang tadi kali Ibu contohkan. Dan sebenarnya kunci pendidikan karakter itu kan sebenarnya keteladanan orang-orang dewasa ya, Bu. Sebenarnya bukan Hmm. di kurikulum yang ofisial ya. Maksudnya kurikulum yang tertulis, tapi sebenarnya kurikulum dari yang apa yang dilakukan oleh Aku orang-orang ya. dewasa. Kan kalau dari Ki Hajar Dewantara bukan hanya di sekolah, tapi juga di keluarga dan Hmm. masyarakat. Ketika Hmm. kita bilang pendidikan karakter, sebenarnya contoh terpenting itu adalah teladan dari orang-orang dewasa. Sikap jujur misalnya. Apakah orang-orang dewasanya mencontohkan itu, menegaskan itu, dan apa namanya, ya itu teladan ya. Itu yang mungkin yang lebih diingat oleh anak-anak. Dan pandemi ini juga sama. Pandemi ini menurut saya, kurikulum terpenting adalah karakter kita, orang-orang dewasa yang ada di Hmm. sekitarnya. Orang anak-anak itu akan ingat ketika ada masalah seperti ini, orang-orang Hmm. dewasanya tuh mungkin lebih banyak apa, lebih negatif gitu ya, lebih banyak Ya. mengeluh, lebih banyak menyerah, atau yang lebih banyak positif dan mencoba untuk bangkit dan berjuang bersama-sama gitu. Dan itu yang akan mereka ingat nantinya. Dan kalau lebih banyak Bu Surtini lain di ekosistem pendidikan kita, menurut saya teladan-teladan inilah yang akan menguatkan karakter tadi. Dan itu yang saya sendiri mendoakan semoga semakin banyak seperti Ibu Surtini, dan saya sangat merasa terhormat Bu Surtini bisa ikut belajar tentang pengalaman dari Bu Surtini dalam sepak terjangnya dari awal sampai sekarang. Dan menurut saya ini keren sekali karena Ibu bukan saja menceritakan dengan ini semangat, tapi secara nonverbal pun Ibu juga terlihat betul-betul bersemangat untuk belajar. Dan mudah-mudahan Ibu tetap sehat-sehat, tetap Terima kasih. bersemangat, dan semoga semua yang Ibu cita-citakan, mimpi Ibu, baik untuk diri sendiri yang tadinya disimpan dalam hati, seperti apa ada jarum dalam peti gitu ya, disimpan di dalam hati, ataupun yang buat kita, buat Indonesia yang tadi Ibu sudah share, itu bisa menjadi kenyataan. Terima kasih Bu Surtini sudah meluangkan waktu untuk kita semua di Sapa GTK yang keempat pada malam hari ini. Ini kita malam mingguan santai nih sama Bu Ya, Surtini ya. ngobrol-ngobrol santai. Jadi salam buat Ya. keluarga Ibu, tetap sehat, salam buat semua warga sekolah. Semoga ini juga nanti mudah-mudahan kita ini ya, vaksin kan udah dimulai kemarin ya, udah launching Rabu kemarin Presiden.
sama Mas Menteri sudah meluncurkan, dan mudah-mudahan ditargetkan, dan kita apresiasi dari Kementerian Kesehatan komitmennya sebelum tahun ajaran buka. Jadi Juni itu semua pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu di negeri, swasta, formal, non formal, itu bisa mendapatkan vaksin sampai yang dosis yang 2 kali itu, sehingga kemudian ketika tahun ajaran baru, insya Allah kita akan lebih lebih mudah untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi tetap ini transisi protokol kesehatannya masih ya, protokol kesehatan yang harus bertahap, ada rotasinya gitu, nggak semuanya bisa masuk, pakai masker 3M itu semuanya masih tetap ya. Tapi itu jauh lebih memungkinkan. Semoga itu bisa bisa menjadi sesuatu hal yang lebih baik tahun ini, pembelajarannya, karena belajar bukan hanya masalah tentang knowledge, tapi juga ada interaksi secara emosi antara guru dengan siswanya, kemudian siswa juga sama teman-temannya, itu juga penting sehingga mereka bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi Bu Surtini. Semoga nanti kita bisa bertemu langsung lagi seperti tahun lalu. Mungkin melalui banyak kegiatan. Ini saya feeling saya ini kayak program sekolah penggerak nanti bisa mempertemukan saya sama Bu Surtini sekali lagi. Dan kalau saya mimpinya, mimpi GTK, Kemendikbud, dan harapan saya juga mimpi Bapak Ibu semua adalah bagaimana kita terus bisa memberikan keteladanan dan layanan yang lebih baik lagi untuk semua anak-anak kita, murid-murid kita yang ada di sekolah. Kita tumbuhkan keteladanan, hadirkan energi yang positif, kita terus bangkitkan semangat, kita majukan profesi guru untuk anak-anak Indonesia. Saya akan tutup dengan pantun. Pergi ke Siak, beli permainan edukatif. Bertemu penjual berbaju ungu. Terima kasih kepada Bu Surtini yang inspiratif telah berbagi di malam minggu. Mampir ke Palembang beli pempek ungu. Dimakan pakai cuka cap salju. Demi kebaikan para siswa dan guru, marilah bersama-sama kita melangkah maju. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya cukupkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di Sapa GTK keempat. Insya Allah kita akan berjumpa di Sapa GTK selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam Bu Surtini. Selamat malam Bapak Selamat Ibu malam semua. Bapak. Sampai Salam ketemu. hormat dari kami semua Terima kasih. dari Kabupaten Siak. Tetap jaga protokol kesehatan Bapak Ibu semua. Ya. Sampai ketemu.